Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dengan seizin Allah kembali kita lanjutkan kaji tafsir surat Muhammad ataupun suratul Qital yang kemarin sudah dijelaskan tentang nasib orang-orang yang kafir kepada Allah dan memerangi kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun juga disyariatkan untuk mempersiapkan al-jihadu fi sabilillah. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashaddul wathaq. Maka pada ayat berikutnya, yaitu ayat 13, wa ka'ayyim min qaryah, ya, hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Allah mentasbit kaum mukminin, tasbit, mengokohkan, menguatkan agar selalu pede dengan perjuangannya menghadapi orang-orang kafir. Ya. Bahwa SOP Allah dari sejak zaman dahulu sampai kapanpun terus tidak berubah, terus sama, yaitu menghancurkan negeri-negeri yang uh, durhaka kepada Allah, terutama dengan memerangi Islam, memerangi orang-orang beriman, terutama memerangi ahlu dakwahnya. Ya. Maka Allah menjelaskan wa ka'ayyin min qaryah. Berapa banyak negeri-negeri yang asyaddu quwwah, yang memiliki kekuatan yang luar biasa dibanding dengan kaum Quraisy. Ya. Yaitu utamanya yang sering disebut asyaddu quwwah adalah kaum Ad. Ya. Asyaddu quwwah Fir'aun, ya, Namrud, itu semua asyaddu quwwah. Ya. Min qaryatika allati akhrajatka, lebih kuat daripada negerimu yang telah mengusirmu. Ya. Kami binasakan mereka, fala nasira lahum. Dan saat dibinasakan, maka tidak ada yang bisa menolong negeri itu. Jadi sebuah negeri, ya, ketika belum beriman, ketika belum dijalankan Islam, ya, sehebat apapun negeri itu, istilah Qur'annya adalah qaryah, ya, yang menggambarkan negeri yang atau tempat yang belum beriman, belum taat kepada Allah, belum menjadikan ibadah itu, ya, sebagai satu tujuan dalam negeri itu. Ya. Jadi ketika negeri itu sudah beriman,
maka negeri itu namanya Al-Madinah. Ya. Begitu pengertian Qur'annya ya kalau di bahasa Arab standar bukan Al-Qur'an, Korea biasanya desa, kampung, Al-Madinah kota. Ya. Ya. Tapi dalam pengertian Al-Quran disebut Al-Madinah apabila negeri itu sudah ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, dulu pernah kita pelajari di surat Al-Ahzab, ya, Rasulullah mengganti nama Yathrib, ya, karena Yathrib itu konotasinya adalah Korea, ya, negeri yang masih mengutamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana Islam belum bisa mengatur kehidupan negeri ini, ya. Ya, jadi lihat sendiri ya betapapun gedung-gedungnya mencakar langit, ya, mobil-mobilnya mewah, tapi kalau belum menegakkan syariat Allah maka hakikatnya adalah qaryah. Maka Madinah yang saat itu namanya Yathrib diganti menjadi Al-Madinah, ya, yang sering disifati dengan Al-Munawwarah, ya. Bagi kaum muslimin diganti Al-Madinah nggak ada masalah, ya baguslah Al-Madinah. Tapi bagi orang-orang kafir, ya, bagi orang-orang munafik, ya, sekedar nama aja jadi masalah, ya. Kok diganti sih nama nggak diganti Al-Madinah sih enak-enak Yathrib, ya. Jadi dalam sejarahnya orang-orang munafik masih nggak mau nyebut Madinah, maunya Yathrib Yathrib aja, ya. Sehingga kalau manggil penduduk Madinah masih mengatakan ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Ya. Ya, salah satu makna Yathrib adalah ragu, ya. Nah, saat negeri namanya ragu, ya. Tidak ada keraguan, la tathriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya tentu istilah Quran ini ketika sebuah negeri itu bernuansa qaryah, ya, yaitu negeri yang belum menegakkan syariat Allah, wahyu Allah, ya, betapapun hebatnya, betapapun majunya, ya, apalagi akhrajatka, ya, negeri itu punya peran, ya, menyakiti orang-orang beriman, ya, akhrajatka, ya, terutama di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada saatnya Allah akan menghancurkan mereka, fala nasira lahum. Ya. Jadi sejak zaman dahulu ketika negeri itu qaryah, ya, itu selalu membenci ahlul iman. Bahkan tidak saja membenci, bahkan mengusir. Akhrajatka. Ya. Ya begitulah sepanjang zaman orang-orang beriman selalu menjadi korban kejahatan orang-orang kafir yang disebut di ayat sebelumnya. Ya, dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya. Maka pentingnya orang-orang beriman memahami
Islam dengan baik, ya, agar ketika dirinya disakiti, ya, maka dia punya punya manhajnya, punya petunjuknya. Ya. Yang dialami oleh kaum muslimin di Gaza, disakiti, langsung kembali kepada petunjuknya. Ya. Ya. Tidak nyerah begitu aja. Ya. Ya, di negeri lain mungkin ada, cuma belum kuat, belum menyeluruh. Ya. Ya. Apa misalnya di Myanmar misalnya, termasuk kaum musliminnya yang ditindas. Ya. Ya, kabarnya ada tapi belum menyeluruh, sehingga ya cuma bisa nyerah aja, disakiti, diusir. Ya. Di Uighur juga begitu. Ya. Kaum muslimnya disakiti tapi belum punya kesadaran beral-Quran yang baik. Ya. Di Kashmir juga demikian. Ya. Ya, walaupun akan terus berproses ya. Ya. Jadi ini pentingnya surat-surat Al-Quran secara umum dan surat Muhammad lebih khusus lagi, agar menjadi manhaj bagi orang beriman bagaimana saat dirinya ya berada di dalam penindasan orang-orang kafir, ya, yang sudah menjadi ciri khas di mana orang beriman tinggal di kekuasaan kekufuran, di situ dia tertindas. Ya. Ya, kelihatannya memang jahat sekali ini, tapi Allah katakan, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Ya, bisa dilihat di surat Ali Imran, ya, saat kaum muslimin di bawah yang berkuasa orang-orang kafir, ya, maka harus menjadi hikmahnya agar Allah tahu mana yang betul-betul beriman, walaupun dalam penindasan tetap beriman. Ya. Mana eh, yang siap menjadi mati, orang-orang yang mati syahid. Ya. Wallahu la yuhibbul zalimin. Ya. Jadi ini seperti menjadi pola kehidupan manusia secara umum. Tapi tidak sebaliknya, jika orang kafir tinggal dalam kehidupan orang beriman, ya, maka orang kafir itu mendapat perlakuan yang baik. Ya. Jadi bagaimanapun kondisi orang kafir di negeri ini, ya, bisa leluasa seperti itu tidak terlepas karena prinsip kehidupan orang beriman secara umum. Ya. Yang tolerantif, yang siap tolong menolong dan seterusnya. Ya. Tidak sebaliknya, jika orang beriman tinggal di mayoritas orang kafir, selalu eh, dalam ketertindasan, ya. Yang penting orang-orang berimannya memiliki pemahaman Islam yang luas, sehingga paham apa saja yang harus, ya, dilakukan dalam kondisi ketertindasan. Ya. Orang berimannya sendiri insya Allah dijanjikan oleh Allah seperti di surat Al-Qasas ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Orang-orang tertindas suatu saat Allah akan muliakan, Allah akan berikan kekuasaan, ya, dan Allah akan menjadikan mereka sebagai pewaris negeri itu. Ya. Jadi ya aslinya kajian-kajian seperti ini harus menjadi milik seluruh kaum muslimin. Ya. Ya. Supaya apabila ada kondisi di mana kejahatan orang kafir itu semakin meningkat, ya, maka tahu apa yang harus dilakukan.
Ya. Dan Allah pun sudah mengingatkan negeri-negeri yang suka menindas kaum muslimin, ya, cepat atau lambat Allah akan ahlaknahum fala nasira lahum. Ya. Semakin tinggi kejahatan suatu negeri itu kepada kaum muslimin, berarti semakin cepat proses ahlaknahum fala nasira lahum. Ya. Ya, kalau kita sekarang melihat kondisi Soviet, ya, ya agak, ya bisa disebut agak ramah lah terhadap kaum muslimin. Ya, 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 bahkan ya, mengajak kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin yang ada untuk menikah dengan wanita-wanita yang ada di Rusia. Ya, ya, dan cukup banyak ya wanita-wanita Rusia yang menikah dengan kaum muslimin baik di Arab maupun di Pakistan, di ya di Indonesia juga ada sebagian kecil. Ya. Kenapa begitu ramah? Ya, karena sudah mengalami ahlak nahum di tahun 80-an, ya, dengan tumbangnya mereka menghadapi Afghanistan sehingga ya sekarang begitu ramah dengan kaum muslimin, ya. Dan kondisi di Gaza tidak terlepas dari adanya bantuan dari Soviet, ya, di mana bisa membeli senjata dari mereka. Ya. Tapi jahatnya Rusia terhadap kaum muslimin udah selesai dari tahun berapa tuh 60-an, 70-an. Wah, luar biasa. Ya. Dan dia mendanai negeri-negeri kaum muslimin yang ingin berbuat jahat menindas kaum muslimin seperti yang dialami Mesir, dialami Afghanistan, ya tidak terlepas pemerintahnya itu ya, sangat jahat kepada kaum muslimin didanai oleh Rusia pada zamannya. Ya. Jadi ditumbangkan oleh Allah, negerinya tidak lagi utuh Rusia seperti yang zaman dahulu, ya, sebelum tahun 80-an. Nah, ini tidak terlepas dari ya, kejahatan mereka terhadap kaum muslimin yang akhrajatka. Ya, ya. Dia sempat berkunjung saya ke Uzbekistan, ya, di situ diperlihatkan bekas-bekas kejahatan Rusia terhadap kaum muslimin, di mana di Uzbekistan sebagian besar adalah tadinya kaum muslimin. Ya. Ya, salah satunya yang masih terlihat adalah belum meratanya kaum muslimin sadar dengan kesolatnya. Ya. Illa man rahimallah. Jadi memang betul-betul dahulu itu tahun 70-an itu kalau ketahuan ada kaum muslimin rajin ke masjid, nah itu sudah di sudah diculik, ya. Ya. Bahasa yang mereka pakai harus dengan bahasa Rusia, baru bahasa Inggris, ya. Baru bahasa setempat, bahasa Uzbek. Ya. Begitulah ya, semakin jahat, semakin dekat proses ahlaknahum fala nasiralahum. Ya. Ya, semoga Allah panjangkan usia kita, ya, bisa melihat bagaimana satu saat ahlaknahum terhadap Amerika, terhadap Rusia, terhadap Israel, terhadap Inggris dan lain sebagainya yang tanda-tandanya begitu banyak diungkapkan ya oleh para jurnalis bahwa keruntuhan itu sudah semakin dekat, ya. Sehingga para ulama mengatakan tidaklah sebuah pemerintahan itu mulai jahat kepada rakyatnya, ya, maka di saat itu sudah dimulailah, ya,
mulailah menabung kehancuran negeri itu. Ya. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah, ya, bahkan menjadi, ya, sunnatul hayah, SOP kehidupan. Ya. Dan maha benar Allah ketika mengatakan innahu la yuflihul zalimun. Ya. Siapa yang berbuat jahat dia tidak akan sukses, alias dia akan eh, gagal dalam kehidupannya, akan banyak masalah-masalah yang tidak bisa ya, yang tidak bisa diselesaikan permasalahannya, ya. Maka hati-hati, ya, berbuat zalim, ya, menjadi orang zalim walaupun di kalangan yang sangat terbatas, ya. Berbuat zalim, katakan suami kepada istri, kepada anak, pada pembantu, pada tetangga, ya. Karena orang-orang yang zalim pasti akan menjalani atau mengalami akibatnya, ya, karena Allah sangat-sangat tidak suka dengan kezaliman. Ya. Az-zulmu zulumat. Ya. Berbuat jahat kepada orang lain itu, ya, sebuah kegelapan dalam kehidupan. Ya. Berpikirlah jadi manusia yang selalu menyenangkan orang lain, eh, menguntungkan orang lain, ya, agar memiliki kesamaan dengan Allah yang juga selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, kepada hamba-hambanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Wala tabghil fasada fil ard. Ya. Merusak bumi itu secara tidak langsung akan menyakiti umat manusia. Ya. Baik, afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Ya. Maka kehidupan orang beriman harus selalu di dalam kondisi, ya, merasakan satu kejelasan yang sangat jelas, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mirip seperti banyak ayat, intinya jadilah orang yang tahu betul tentang Al-Qur'an itu, sehingga menjadi orang yang afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Ya. Kalau bahasa Nabi Nuh, qul in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ya. Jadilah orang-orang yang betul-betul, ya, paham Allah itu dengan pemahaman seluas-luasnya. Ya. Yang sampai tahu tentang Allah itu kalau di masyarakat itu taunya Allah itu maha kuasa, maha esa, ya, udah gitu, ya. Tapi harus tahu berbagai macam maha-maha tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengantarkan ke situ hanyalah Al-Qur'an, ya. Kamu baca Al-An'am akan banyak tentang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membuat kamu tidur siang, kamu aktif. Wa huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ya. Jadi tentang Allahnya luas, pemahamannya tentang Rasulullah luas, ya. Pemahaman tentang Al-Quran luas, ya. Jadi siapa yang terus belajar, insya Allah, ya, hidupnya itu ala bayyinah, ya. Dalam kehidupan biasa, ya, beda antara orang yang mengerti hidup sehat dengan orang yang tidak mengerti hidup sehat. Ya. Hasilnya gimana? Ya tahu sendirilah. Ya.
Ya, begitu tidak pahamnya sebagian orang misalnya yang tahu enak dan praktis. Ya, misalnya apa? Makan mie instan. Ya, mie instan sehari 3 kali. Ya, pagi mie instan, siang mie instan, malam mie instan. Ya, makan apapun pakai harus ada mie instannya. Ya. Berlangsung 5 tahun, 10 tahun. Ya. Maka terjadilah banyak kasus-kasus kesehatan karena mie instan. Ya. 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 Beda orang yang paham hidup sehat, ya. Eh, apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindarkan, ya. Pasti beda hidupnya. Ya. Begitu juga orang yang paham betul apa yang dijelaskan tentang keislaman, tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, maka dia akan menjadi orang yang ala bayyinah. Ya. Ala bayyinah ibaratnya seperti orang tahu betul kalau saya ke Bandung itu saya harus naik apa, harus kemana. Ya. Tidak ala bayyinah ke Bandung nggak ngerti mau mau lewat mana mah nggak ngerti. Ya. Ya pasti entah akan nyampe kemana ya. Sebagian kejadian di lapangan ya mau ke Bandung lewatnya ke arah ke arah Anyar ya ke arah Banten ya nggak nyampe-nyampe lah ya. Maka seharusnya ya agar menjadikan masyarakat itu ala bayyinah tidak seperti apa yang dirasakan sekarang ya. Sekarang agar manusia ala bayyinah harus punya kesadaran, kemauan. Ya. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah mau belajar Al-Quran ini dan insya Allah kita sudah berada di dalam kehidupan yang ala bayyinah. Ya. Ya. Punya apa? Punya juklak yang jelas. Hidup ini harus gimana diaturnya. Ya. Ya. Ya, dan kalau mengandalkan ayah siapa yang mau, siapa yang mau, ya pasti banyak kan yang nggak maunya. Ya. Sehingga kita dalam kondisi seperti ini bersyukur kepada Allah ya, ya, menjadi mau ya, belajar Islam sehingga kita menjadi orang yang ala bayyinah ya. Maka seharusnya negara yang bertanggung jawab agar seluruh kaum muslimin hidup ala bayyinah ya. Semua kehidupannya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya itulah yang disebut dengan ala bayyinah. Ya. Hidup yang didasari wahyu Allah. Maka siapa yang hidup ala bayyinah, ya, Allah mengatakan kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Ya. Sebaliknya yang tidak hidup dalam ala bayyinah, maka seperti orang yang kejelekan-kejelekannya itu semua terasa baik. Ya. Ya, naudzubillah ya. Betapa banyak manusia yang merasa ya tidak memakai hijab itu baik-baik aja. Ya. Bahkan kadang didukung ya, oleh orang yang disebut alimnya atau disebut gusnya sekarang ya juga ikut-ikutan menguatkan ya kayak hijab itu ya nggak ada dalilnya dan seterusnya ya, ya itulah
Orang yang mengalami zuyyina lahu su'u amali. Ya. Sementara kaum muslimin di negeri ini sejak tahun 80-an berjuang bagaimana hijab ini agar dimiliki oleh banyak kaum muslimat. Ya, di tahun 80-an itu gerakan berhijab itu sangat banyak memakan korban. Ya. Yang diusir dari sekolahnya, yang diusir dari rumahnya, wah, yang diusir dari tempat kerjanya, tempat pendidikannya, berbagai macam. Yang dibully, yang tahun 80-an sudah aktif, pasti dengar istilah jilbab racun. Ya. Jadi pemakai jilbab itu terkesan suka meracun makanan-makanan yang dijual di pasar-pasar ya, untuk merusak citra jilbab. Ya. Tapi sampai saat ini masih belum berhenti. Ya. Jilbab itu dikesankan, ya, sedang ramai saat ini, dikatakan tidak wajib, dia hanya pilihan hidup aja, mau pakai bagus, nggak pakai juga nggak apa-apa, karena nggak ada dalilnya. Ya. Wattaba'u ahwa'ahum. Ya. Yang tidak hidup dalam ala bayyinah pasti mengikuti hawa nafsunya. Hidup mengikuti apa kata hawa nafsunya. Wattaba'u ahwa'ahum. Ya, karena tidak ada remnya. Pokoknya mau kerjain, pokoknya mau kerjain. Ya, alangkah bahayanya seperti itu. Ya. Maka ayat ini ingin mengajak manusia melakukan perbandingan. Ya. Samakah orang yang hidup ala bayyinah dengan orang yang tidak hidup ala bayyinah? Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Samakah dengan orang yang, ya, maksiat-maksiatnya itu sampai terasa baik-baik aja. Ya. Mengikuti hawa nafsunya pun juga dianggap baik-baik aja. Ya pasti beda. Ya. Jadi ungkapan di ayat ini betapa tingginya ketika menjelaskan orang yang hidup dengan menjalankan Al-Quran, menjalankan uh, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cuma disebut dengan afaman kana ala bayyinah. Ya. Menunjukkan apa? Siapa yang ala bayyinah, insya Allah, ya, kebaikan-kebaikannya itu jauh lebih banyak. Ya, memang tidak ada jaminan yang hidup ala bayyinah itu pasti bersih, ya, nggak ada kotorannya. Ya, tetap kembali kepada tabiat manusia, ya, dengan ya, ala bayyinah itu tetap punya maksiat. Ala bayyinah juga punya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tapi karena ala bayyinah dia punya konsep segala yang jelek itu harus di ya, ditutup dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya. Ya, dia punya prinsip taubat. Ya. Dia punya prinsip eh, rasa takut kepada Allah, ar-raja wal khauf. Ya. Ini al-bayyinah yang tahu. Ya. Ya. Sehingga sejahat-jahatnya orang beriman kalau masih ala bayyinah, dia tidak akan pernah, ya, menghalalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ya. Enggak apa-apa minum khamar itu, enggak apa-apa berzina, enggak mungkin itu. Ya. Atau sebaliknya, ya, merubah apa yang diwajibkan oleh Allah. Jilbab enggak wajib, salat enggak wajib, puasa enggak wajib. Ya. Itu
pasti ala bayyinah. Ya. Jadi menunjukkan apa? Siapa yang ala bayyinah, insya Allah hidup fi khair. Ya. Kejelekan-kejelekannya insya Allah menjadi khair. Ya. Ya, bukankah Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kanallahu ghafurur rahim. Bahkan kejahatan orang-orang beriman itu bisa dirubah menjadi pahala. Kenapa? Karena banyaknya amal soleh yang dilakukan. Ya. Sehingga para ulama mengatakan tuba liman kanal istighfaru ya aktsaru ya min sayyiatihi fi sahifatihi ya. Beruntunglah orang yang sadar ya karena banyak dosanya maka banyak istighfarnya ya. Dosanya sekali istighfarnya 1000 ya. Betul dosa itu dicatat tapi beristighfar 1000 kali kan juga dicatat ya. Ya, betul dia dosa sekali tapi baca Qur'annya ya katakan sebulan sekali hatam 2 kali dalam sebulan hatam maka dia menjadi orang yang tetap ya kebaikannya itu lebih tinggi dari kejahatannya sehingga dia bisa ya faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat menjadi orang-orang yang kejahatannya dirubah oleh Allah menjadi kebaikan ya. Dari mana manusia tahu seperti itu? Ya, ala bayyinah. Karena dia banyak belajar. Karena dia selalu mendengar arahan-arahan Allah dan Rasulnya. Seharusnya gimana sih hidup ini? Ya, ya, minimal tiap pekan bertambah satu pengetahuan kehidupan. Hidup yang ala bayyinah. Ya. Gimana yang tiap hari? Ya. Ya, Kamis ikut Zoom fulan, ya, Jumat ikut Zoom fulan, ya, maka lebih tinggi. Ya. Tapi terhadap orang yang tidak ala bayyinah, Allah menjelaskan langsung kejelekannya. Ya. Ya, kejelekannya dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah merasa jelek saat berbuat jelek. Ya. Tapi orang al bayyinah kan berbuat jelek, astagfirullah. Berbuat jelek bertasbih subhanallah alhamdulillah berbuat jelek dia beramal soleh ya. Berbuat jelek bisa menjadi motivasi ya. Saya kok malas membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, memangnya saya udah kebanyakan pahala ya merasa terlalu bersih kan enggak ya. Tapi yang tidak ala bayyinah ya dari mana dia mengambil motivasi terhadap kejelekan-kejelekannya. Ya. Jadi semua kejelekan bagi orang yang tidak ala bayyinah, yang terasa adalah nggak ada masalah. Yang terasa adalah dia hidup dalam kebaikan. Ini yang dimaksud dengan kaman zuyyina lahu su'u amali. Ya. Ya. Ini bisa sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Ya, yang terbesar itu ketika ya hidup bernegara tanpa Al-Quran seakan-akan biasa aja ya nggak takut dengan resikonya. Ini sudah kaman zuyyina lahu su'u amalihi ya orang yang berada dalam kejahatan tapi tidak merasa berbuat jahat ya, ya. Ataukah yang sifatnya pribadi ya kabair menjadi satu hal yang biasa, dosa-dosa besar. Apakah itu zinanya, khomernya, judinya, itu bagi dia biasa aja, udah kayak minum air putih aja. Ya, itulah hidup orang-orang yang tidak ala bayyinah biasanya. Ya, jadi begitu tidak ala bayyinah yang dijelaskan oleh Al-Quran langsung perilaku hidupnya sehari-hari. Ya.
Kemudian langsung akan menjadikan manusia itu orang yang wattaba'u ahwa'ahum, ya, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, ya. Dan di surat Al-Jathiyah, orang yang apa kata hawa nafsunya, maka Al-Quran menyebut dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Jadi kata ilahun yang sering kita artikan Tuhan, ya. Maka kalau kembali ke surat Al-Jathiyah ini, kalau nggak salah ayat 23, ya. Pengertian ilah itu ketika sesuatu itu ditaati, ya, dimuliakan, dimanjakan, ya. Seharusnya itu berlaku untuk Allah. Allah yang harus kamu ikuti. Suruh A siap, jangan lakukan B siap. Ya. Tapi ketika hawa nafsu yang kamu perlakukan begitu, berarti kamu telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Maka wa adallahu Allahu ala ilm. Ya. Siapa yang hidupnya tunduk kepada hawa nafsu, umumnya adalah orang ya, yang tidak hidup ala bayyinah, ya. Betapapun yang ala bayyinah pun kalau nggak berusaha ya juga sama, ya. Sehingga hiduplah dalam kesesatan ala ilm. Ala ilm itu pengertiannya gimana kalau di lapangan, ya. Sebanyak apapun ilmumu, kalau saja ada istilah S4, S5, S6 dan seterusnya, kalau kamu masih menuhankan hawa nafsumu, kamu akan tetap sesat. Ya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Ya. Yang sering kita lihat di negeri ini, si fulan korupsi 1 triliun, 5 triliun, 10 triliun, 300 triliun. Itu bukan orang, ya. Bukan orang biasa-biasa semua. Itu semua orang alim, ya. Alim di bidangnya, ya. Alim dalam perminyakan, alim dalam uh, perekonomian apa, ya. Tapi karena tidak hidup ala bayyinah, ya, ya, jadilah disesatkan oleh ilmunya sendiri, ya. Karena ilmunya manusia itu dipercaya, oh, jadi hakim, ya. Hakimnya tidak ala bayyinah, ya. Selalu terkenal, ya. Terkenal, pokoknya kalau kamu bayar sekian miliar beres urusan, bayar sekian miliar beres urusan, ya. Illa man rahimallah, kecuali hakim-hakim tertentu saja yang sangat sedikit, ya. Wa adallahu Allahu ala ilm, ini dampak orang-orang yang, ya, ittiba'ul hawa, ya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, ya. Jadilah orang-orang yang, ya, apa, terkunci, tertutup semua panca inderanya untuk meraih hidayah. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah. Ya, ya. Tidak bisa mengambil ibrah dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan hatinya, karena hatinya tertutup semua. Ya. Ya, inilah pentingnya terus menambah koleksi al-bayyinah. Ya, terus tambah. Mungkin hari ini begitu, tapi siapa tahu ngaji hari ini yang bisa membuat dia semakin hidup ala bayyinah. Ya. Mungkin sudah banyak ngaji tapi masih banyak, ya, optimis siapa tahu nanti ngaji yang bulan depan, ya, ya, bulan Mei akan mengantarkannya ala bayyinah. Ya. Yang penting jadilah manusia yang shadiqun niyah, ya, yang bersungguh-sungguh, yang serius, ya, meniatkan semua yang menjadi konsekuensi ala bayyinah, ya.
Ala bayyinah itu salah satunya begini, ya saya akan berusaha. Ala bayyinah itu harus melakukan ini, harus meninggalkan ini, ya berusaha, berusaha. Ya, ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menilai hambanya ini serius, ya, ya, dengan perjalanan waktu sekian, ya, dengan jeritan hatinya akan kehidupan yang belum ala bayyinah, maka insya Allah Allah tolong dan terselamatkan dari kehidupan, ya, zuyyina lahu su'u amalihi, dan kehidupan wattaba'u ahwa'ahum. Karena siapa yang berada dalam kehidupan ini, Allah katakan, ya, ya, faman yahdihi man adallallah, ya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, ya. Ya, maka siapa yang bisa memberi hidayah jika manusia itu telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdihi min ba'dillah, ya. Maka supaya diberi hidayah, jadilah kamu orang yang hidup bersama Allah, yaitu hidup ala bayyinah. Afala tadhakkarun. Tidaklah manusia mengambil pelajaran kehidupan-kehidupan seperti ini, ya, yang sering Allah katakan dengan banyak kata ilaihi marji'ukum, ilaihi marji'ukum. Ya. Kamu itu mau hidup dengan gaya apa saja, ujungnya ya kamu kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a, ya, wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Maka supaya saat kembali kepada Allah itu kembali dengan aman, kembali dengan benar, ya nggak ada lain kecuali, ya, harus hidup ala bayyinah, ya, agar tidak bisa dirusak oleh hatinya, tidak dirusak oleh kekufurannya, oleh fitnah syahwatnya, oleh fitnah pemikirannya dan lain sebagainya, ya, karena, ya, dengan ala bayyinah Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbingnya insyaallah, ya. Demikian jamaah rahimakumullah, ya, kaji kita pada pagi hari ini, ya, agak tanggung untuk dilanjutkan, ya, dengan gambaran surga, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, sebagai dampak orang-orang yang hidup ala bayyinah, ya, maka dia akan menikmati sungai-sungai surga, ya, ada dari air, fiha anharum min ma'in ghairi asin, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu, ya. Yang tidak ala bayyinah akan hidup dalam wasuqu ma'an hamima wa qatta'a am'a'ahum, diberi minum air panas sehingga usus am'a itu ususnya, ya, hancur, ya, terputus-putus karena nggak kuat menahan panasnya air minum, ya. Jadi inilah rahasianya mengapa Allah jelaskan dengan mathal, ya. Salah satu mathal itu perumpamaan, ya. Atau kalau di sini ya memang maksudnya penjelasan, ya, penjelasan tapi diungkapkan dengan kata mathal, ya. Jadi orang yang afamangkana ala bayyinah itu sering dianggap hidupnya susah amat, ya. Begini nggak boleh, begini nggak boleh, ya. Ya. Seperti hawa nafsunya itu seperti banyak penghalangnya. Oh nggak bisa kalau begini. Oh begini haram. Oh ini haram. Ya. Karena kesadarannya seperti itu, maka akhir hidupnya, kehidupan akhiratnya Allah berikan kebebasan menikmati apa saja, ya, dalam kehidupan di akhirat nanti. Walahu fiha min kulli thamarat, ya, diampuni. Orang yang nggak pakai bayina kelihatannya hidupnya bebas, ya.
mau apa saja oke, mau begini bisa begitu. Ya. Tapi itu hanya akan mengantarkan hidup yang wasuquma'an hamima. Ya, ya. Di, dikasih minum air panas, mendidih, yang nggak bisa ditolak. Pokoknya kalau kamu jadi ahlun nar, ini suguhannya yang harus kamu minum. Ya, ya, diminum panas, nggak diminum hausnya luar biasa. Diminum, diminum, dampaknya adalah usus yang terputus-putus. Waqatta'a am'a'ahum. Ya, 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 tanyakan orang-orang yang ya ususnya bermasalah, masalahnya sedikit, cuma luka satu aja, ya. Wah, yang nggak bisa beraktivitas, yang demam, yang wah berbagai macam, ya. Ya, gimana kalau terputus-putus, ya. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.